Pada tahun 1912, salah satu pembunuhan yang paling mengerikan terjadi di kota kecil Wislevalova. Seluruh keluarga Moore, termasuk 4 anak mereka, secara brutal dipukul sampai mati oleh orang misterius dengan menggunakan kapak. Hanya saja hingga beberapa dekade tidak ada satupun pihak yang dituntut sebagai pelaku atas pembunuhan misterius ini. Akibatnya, kasus pembunuhan ini menjadi salah satu kasus pembunuhan yang paling misterius dan dijuluki Vigilia Ex Murderhouse. Hingga saat ini, rumah tersebut masih menyimpan rahasia tentang apa yang terjadi pada 10 Juni 1912, beberapa dekade yang lalu. Pada tanggal 10 Juni 1912, masyarakat di Loa tengah terbangun untuk melakukan aktivitas seperti biasanya, saling berkunjung di pagi hari. Betapa terkejutnya mereka ketika menemukan 8 mayat keluarga Moore dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat, sebab keluarga Moore dan masyarakat sekitar pada malam itu sedang bersama-sama ke gereja untuk menghadiri hari anak di gereja. Suasana pun berubah menjadi kelabu di pagi itu. Job P. Moore berusia 43 tahun, istrinya Sarah yang berusia 39 tahun, keempat anaknya Herman berusia 11 tahun, Catherine 10 tahun, Boyd 7 tahun, Paulus 5 tahun, dan 2 anak lainnya yang menginap, Lena 11 tahun dan Ina Strengel 8 tahun, ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan sudah tak bernyawa. Ketika ditemukan di samping mayat Lena dan Ina terdapat sebuah kapak hitam dan panjang dan diduga sebagai alat pembunuh yang digunakan pelaku. Kondisi mayat yang terpalak adalah 2 anak ini, Lena dan Ina. Sebuah panci air ditemukan berlumur darah, dan di meja makan terlihat beberapa piring makanan yang kelihatannya sedang dimakan. Polisi menyimpulkan mereka dibantai pada saat makan malam. Oleh saat itu, penjagaan diperketat guna mencegah adanya korban pembantaian berikutnya. Salah satu tersangka utama dalam kasus ini adalah Frank Jones, seorang pengusaha kaya dan juga seorang senator negara yang sering terlibat dalam politik. John Moore pernah diperjuangkan oleh Jones, tapi kemudian berhenti dan membuka usahanya sendiri. John dan Joe pun sering bersaing dalam bisnis. Diketahui juga bahwa Joe pernah berselingkuh dengan putri senator John ini, sehingga memberikan kecurigaan yang besar terhadap Jones atas terjadinya kasus ini. Tersangka utama lainnya adalah Pendeta Lynn Jacqueline Kelly yang merupakan seorang menteri. Dia menghadiri hari anak dalam pelayanan di gereja Moore pada malam pembunuhan. Dia naik kereta pada dini hari tanggal 10 dan itu dilaporkan menurut kesaksian pasangan tua. Pada waktu itu di kereta, ia berbicara tentang pembunuhan sebelum waktu mayat ditemukan. Uniknya, Kelly mengakui pembunuhan itu sebagai perbuatannya, tapi setelah dilakukan persidangan, ternyata dia dibebaskan. William Massad juga menjadi tersangka, baru saja dibebaskan dari penjara dan dikenal memiliki asosiasi dengan penjahat lainnya. Mansfield menjadi tersangka sebagai pembunuh istri dan bayi bermainnya dengan kapak di Blue Island pada 1914. Hukuman fisika mirip dengan pembunuhan yang telah dilakukan beberapa tahun silam. Ada rumor yang mengatakan bahwa Mansfield bekerja untuk Frank Jones. Pembunuhan kapak serupa juga terjadi di Colorado dan Kansas City, di mana Mansfield diketahui tengah berada di kota tersebut. Rumah aslinya ini awalnya dibangun pada 1868 dan telah menjadi milik keluarga Moore pada 1903. Saat pembunuhan dengan rumah ini telah berpindah tangan beberapa kali. Pembeli terakhirnya adalah Madeline dan Darwin pada tahun 1994 dan telah beberapa kali merenovasi rumah tersebut, tapi tidak merubah bangunan aslinya. Hanya saja rumah tersebut tidak mereka tinggali. Rumah tersebut saat ini menjadi rumah yang sering dikunjungi para turis dan sering dijadikan tempat berkunjung bagi orang-orang yang penasaran dengan keadaan rumah pasca pembunuhan misterius terjadi. Bahkan menurut Darwin dan Martha, aktivitas paranormal sering terjadi dalam rumah tersebut. Misalnya, sekali terdengar tangisan anak-anak, suara aneh, dan kejadian-kejadian aneh lainnya.